Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, lupis kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita masih melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan kemarin sambil menunggu bergabungnya Prof. Pak Ivanovic. Kita akan menyampaikan dulu beberapa hal menyangkut acara kita pagi hari ini. Acara pagi hari ini adalah acara sarapan SDGs Desa spesial. Kenapa spesial? Karena memang ini mengupas khusus spesifik tentang beberapa hal dari pendataan, penggunaan aplikasi yang itu untuk keperluan teman-teman pendamping desa, teman-teman tenaga ahli dan seterusnya, supaya memahami betul tentang aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan. Alhamdulillah respon positif dari teman-teman, dan kemudian oleh karenanya pagi ini kemarin kita sudah memberikan konten tentang daily report pendamping, para pendamping itu seperti apa dan seterusnya. Kenapa ini kita angkat kemarin lebih karena memang ada usulan dari teman-teman di pendamping tentang masih ada beberapa yang kemudian kurang paham cara mengisinya dan seterusnya, dan juga memang sepertinya masih ada beberapa aplikasi atau platform yang memang perlu dilakukan pembenahan. Sudah bergabung dengan kita Pak Ivan, Gus Ivan. Pagi Gus. Ya. Selamat pagi. Oke. Desa, terutama pendamping ini. Iya, ini memang secara khusus saya tolong Mbak Yasmin, akunnya Gus Ivan dijadikan co-host untuk bisa nanti sharing materi kalau memang ada. Kemudian kita juga memang secara khusus ini diprioritaskan kepada teman-teman pendamping untuk bisa ada di forum Zoom meeting ini, Gus. Jadi kapasitas kita batasi cuma 200 partisipan, dan nama-nama yang tidak dilakukan rename, artinya sebagai TPP atau TD pendamping desa atau apa dan seterusnya, ada kemungkinan ini Mbak Yasmin akan melakukan remove, dikeluarkan dari grup, karena di waiting room sudah ada yang membuat data atau nama lengkap dengan jabatannya. Jadi memang untuk hari ini kita agak pertegas, karena memang pengennya kita informasi ini ketika ada pertanyaan itu langsung dari mereka-mereka yang punya kompetensi atau punya kepentingan. Jangan sampai kemudian mereka yang bertanya ini hanya mereka yang ikut-ikutan saja. Dan di forum chatting saya harapkan bukan jadi forum untuk memperkenalkan diri, tapi silakan di-rename aja, Mas Aris, Nurkolis, mamanya di-rename TA, PSD, dan seterusnya. Jadi tidak perlu laporan di chatting. Kira-kira itu yang bisa saya berikan pengantar. Gus Ivan, ada yang ingin disampaikan awalan atau akan langsung diberikan ruang bertanya kepada teman-teman? Tapi sepertinya tetap harus ada pengantar awal dulu supaya satu frame, satu pandangan tentang acara pagi ini. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa terutama pendamping desa ini ya. Jadi ini tahun ini adalah tahun implementasi dari berbagai ide Gus Menteri. Salah satu yang menjadi ide Gus Menteri adalah
mulai tahun ini itu kemudian akan mendidik kalau istilah beliau kan, tapi sebetulnya itu melatih para pendamping, ya. Kemudian meningkatkan kapasitas tadi, kemudian meningkatkan juga kesejahteraan para pendamping gitu. Dan memang salah satunya itu adalah melalui daily report pendamping desa gitu, ya. Jadi apa bedanya dengan laporan yang biasanya yang di tahun-tahun lalu? Praktis laporan di tahun lalu itu tidak dianalisis secara detail. Sementara sekarang daily report itu menggunakan analisis big data, jadi menggunakan segala yang dicatat oleh para pendamping yang nanti akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas pendamping sendiri. Jadi dari yang dicatat itu kemudian digunakan lebih lanjut. Kemudian apakah, ini pertanyaan-pertanyaan pokok yang sering muncul, Gus Koco, apakah kemudian tidak ada laporan bulanan? Tidak ada. Jadi daily report itu sendiri, karena sudah ada laporan harian, bahkan itu sangat detail, maka laporan bulanan memang tidak ada. Kemudian kemarin ada yang menanyakan, tapi kenapa di surat dari BPSDM ada laporan bulanan? Itu untuk wilayah-wilayah yang tanpa internet sama sekali. Jadi yang dimaksud dengan tanpa internet itu ada sekitar 17.000 di Indonesia yang internetnya tidak ada, 11.000 tidak ada, ya. Dan sekitar 6.000 desa itu internetnya masih 2G, ya, masih belum 3G, apalagi 4G. Nah, kalau pendamping itu mendampingi seluruh desanya di wilayah tersebut, maka boleh melakukan laporan manual. Sebetulnya arahnya adalah di tahun ini juga itu desa-desa tersebut diarahkan supaya menggunakan dana desanya untuk menguatkan internet. Jadi artinya apa? Artinya daily report ini seperti biasa Gus Menteri menyampaikan tidak akan berhenti, ya. Tapi justru kalau ada masalah hambatan di lapangan, masalah itu yang akan dipecahkan supaya daily report dan berbagai sistem informasi Kementerian Desa itu berfungsi. Kemudian apa peran dari TA kabupaten dan kemudian TA provinsi kalau tidak mengumpulkan laporan bulanan? Memang tugas menjadi berubah, yaitu terutama untuk mengecek, ya, untuk supervisi dari laporan-laporan yang disampaikan kepada para TA provinsi dan kabupaten. Jadi pada dasarnya sesuai arahan Gus Menteri, aplikasi daily report ini memandang pendamping itu sebagai manusia yang baik. Jadi kalau dalam psikologi itu ini teori Z. Nah, bagaimana kalau ada pendamping yang nakal? Nah, itulah yang akan yang nakal, yang mungkin berusaha untuk menipu laporan, itulah yang akan diperbaiki. Jadi bukannya laporan daily report itu untuk mengekang gitu, artinya menggunakan teori X bahwa manusia pada dasarnya jahat sehingga harus dikekang. Ini manusia pada dasarnya baik sehingga inovasi-inovasi, ya, inisiatif dari para pendamping itulah yang dicari. Sama seperti acara sarapan SDG desa. Ini acara yang sudut pandangnya itu positif. Ini bukan sudut pandang untuk mencari kelemahan dan sebagainya, itu jelas ada, ya. Tapi terutama mencari solusinya. Nah, itu juga terekam di dalam aplikasi daily report, ya. Jadi berusaha untuk memudahkan pendamping. Kalau sampai ada kesulitan gara-gara daily report, maka daily reportnya akan diperbaiki sehingga akan memudahkan pendamping supaya tetap fokus untuk bekerja melayani warga desa dan pemerintah desa, sementara seluruh layanannya itu tercatat dan kemudian catatan itu digunakan kembali untuk memperbaiki kapasitas pendamping. Begitu Gus Koco. Ya. Jadi pagi tadi Gus Koco, kerabat desa, kalau para pendamping ini mencek daily reportnya, ya, itu versi 1.3.9 itu sudah rilis, ya. Ada beberapa hal Gus Koco yang diinginkan pendamping. Yang pertama bisa mengganti
profil menjadi foto. Ya. Jadi itu sudah dilakukan. Kemudian melihat laporan aktivitasnya, ya, jumlahnya berapa ada di dalamnya. Ya. Kemudian sudah dipotong bahwa tahunnya paling lama itu 1 Januari. Kalau ada pendamping ingin memasukkan laporan-laporan selama Januari sampai April, nanti di bulan Mei tidak ada lagi laporan surut ke belakang. Ya. Jadi itu hanya untuk April karena Gus Menteri menyampaikan harus ada bulan adaptasi. Gitu. Jadi kalau nanti ada yang misalnya ditulis minus gitu, sudah ada yang WA, itu yang kemarin kami sampaikan, karena ketika mulai itu misalnya jam 10, diakhiri dengan jam 7. Jadi itu kemudian dihitung sebagai minus gitu. Jadi itu bisa diperbaiki, masih ada waktu sampai tanggal 3 Mei. Ya, jadi perbaikan untuk berbagai aktivitas yang kemungkinan seperti biasa ada salah-salah masuk di masa adaptasi itu masih bisa dilakukan sampai tanggal 3 Mei. Kemudian tentang laporannya bagaimana? Jadi di minggu ini menu tentang laporan akan muncul. Sebetulnya menu itu tadinya hanya ada di dashboard, cuman karena kebutuhan pendamping maka nanti bisa print out. Harapannya memang tidak ada print out lagi karena itu kita tahu bahwa aplikasi berbasis mobile itu di satu sisi keuntungannya tidak ada print out ya, yang memakan biaya dan memakan pohon. Tapi di sisi lain pendamping juga menyampaikan ini pulsanya kemudian jadi meningkat gitu, kebutuhan pulsa. Makanya kami usulkan di dalam daily report itu yang paling penting adalah foto, pertama foto yang ada geotaggingnya. Jadi lokasinya itu harus dibuka supaya fotonya ada geotagging. Jadi pas daily report itu digunakan offline, tidak menggunakan pulsa internet gitu, maka dia tetap digunakan untuk foto. Jadi foto itu tetap digunakan. Nah kemudian nanti pas malam hari misalnya supaya internetnya itu pas kosong, silakan dibuka untuk upload. Jadi datanya nanti akan muncul di draft dulu. Kalau sudah ada sinkronisasi di bagian akhir itu, maka di situ akan terupload. Itu yang pertama, yang penting fotonya. Ya. Karena ada beberapa masalah Gus Koco. Jadi di Kementerian Desa memang ada tradisi kalau kita mengatakan lokasi itu lokasi yang mendapat dana desa. Itulah sebabnya kota-kota besar ya, itu seringkali tidak masuk. Nah sebagai penggantinya adalah foto. Jadi sedang di kota Makassar misalnya begitu, maka foto kegiatan di kota Makassar itu cukup bagi daily report untuk memastikan kejadian terjadi di kota Makassar. Itu. Kemudian yang kedua yang penting adalah deskripsi. Deskripsi itu sudah dibuat sangat lebar. Ya. Itu perlu ditulis secara rinci, termasuk kalau ada masalah, potensi, apa yang dirasakan pendamping selama proses kegiatan itu. Dan yang terakhir adalah upload dokumen-dokumen pendukung. Misalnya dokumen dari Musdesnya Musdes APBDes ya. Maka dokumen APBDes atau draft APBDes itu perlu disampaikan. Kalau ada kesulitan upload menggunakan Android, maka bisa menggunakan komputer dengan menginstall emulator Android ya. Misalnya contohnya seperti beberapa pendamping menggunakan BlueStack atau beberapa aplikasi lagi yang mudah gratis, tinggal di-download dari Play Store. Jadi itu mungkin untuk upload dokumen-dokumen PDF lebih mudah melalui komputer dengan cara demikian. Tapi intinya kita sudah mulai merasakan banyak pendamping yang lihai, kemudian sangat bisa bermotivasi untuk memecahkan masalah. Ya. Tapi juga banyak pendamping yang begitu khawatir, begitu takut, salah ini, salah itu, seperti itu. Jadi kita ke depan akan lebih banyak mengajak para pendamping berpikir positif. Itu lebih berguna untuk diri pendamping dan terutama kepada masyarakat desa. Pengantarnya gitu, Gus Koco, Kerabat Desa.
Oke, terima kasih. Ini sudah apa? Sudah banyak yang menunggu ingin bertanya. Siap, siap. Setidaknya kalau yang dari apa hari kemarin ada Mas Eko yang sudah berusaha untuk apa bertanya, ada Mbak Feti juga di catatan saya, ada beberapa yang lain. Mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Eko, silakan untuk apa membuka mic-nya. Sudah saya buka dari sini, silakan Mas Eko. Oke, Gus Koco, terima kasih. Gus Ipan, selamat pagi. Selamat pagi. Salam bahagia, sangat luar biasa hari ini, Gus. Energi yang positif kami dapatkan di seluruh pendamping karena tadi pagi di saat sahur kita sudah bisa melihat jumlah jam kita sehingga kita bisa ke depan ada gambaran apa yang harus kita lakukan. Menarik Gus, dari penyampaian kemarin hingga hari ini ada beberapa catatan yang perlu kami pertanyakan. Yang pertama, apakah kita wajib menginput laporan dari Januari sampai Maret? Kemudian yang selanjutnya, dalam kegiatan pendampingan kita secara tidak langsung pasti akan ada di situ kita sakit, izin, dan keperluan. Nah, di dalam aplikasi itu belum ada menunya. Mohon penjelasan kita bagaimana cara memasukkan kegiatan tersebut. Karena secara otomatis ketika kita sakit atau izin tidak bisa melaksanakan kegiatan pendampingan. Kemudian yang selanjutnya, Gus Ipan, di dalam aplikasi Daily Report, untuk kita masuk, itu menggunakan nick semua. Apakah kita bisa merubah password itu, karena dikhawatirkan kalau kita nanti loginnya pakai nick itu bisa diakses oleh seluruhnya karena nick kita kan juga beredar di mana-mana. Gus, mohon penjelasan. Kemudian yang terakhir Gus, menarik karena ini juga menjadi akumulasi jam kerja kita terkait tentang kegiatan medsos. Nah, apakah ada batasan di situ memasukkan lamanya jam medsos? Apakah medsos itu beredar di selama beredar ataupun waktu kita untuk mengupdate medsos tersebut? Mungkin itu Gus beberapa hal terkait tentang daily report. Nanti misalkan bisa diizinkan ada beberapa pertanyaan terkait tentang yang pendataan kemarin. Tapi kayaknya hari ini fokusnya hanya tentang daily report, maka mungkin cukup itu Gus. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Dan untuk teman-teman yang akan bertanya, mohon diperhatikan juga pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi tidak ada pengulangan supaya kita lebih efektif dan efisien dalam konsultasi hari ini. Kita akan satu-satu nanti. Ini tadi Mas Eko sudah bertanya, nanti langsung diberikan penjelasan oleh Gus Ivan. Silakan Gus. Terima kasih ini Mas Eko, salah satu pendamping yang selalu berpikiran positif. Kalau di WA Group ini bagian yang kalau istilah orang Jawa ngerem-ngeremi, menenteramkan para pendamping yang lain. Jadi yang pertama, apakah perlu memasukkan kegiatan dari Januari? Pada dasarnya di daily report itu, tim daily report di Kementerian Desa itu sudah siap untuk memasukkan kegiatan dari Januari. Memang persoalannya adalah di kegiatan-kegiatan yang lalu tidak ada jam mulai dan jam selesai. Makanya kalau pendamping ada waktu, kemudian sudah ada juga beberapa pendamping yang memasukkan kegiatan dari Januari sampai Maret gitu. Jadi tidak apa-apa, tapi intinya Kementerian Desa menyediakan juga nanti langsung dimasukkan ke dalam daily report. Bagus memasukkan sendiri karena kemudian nanti ada jam kerja gitu ya. Meskipun itu praktis memang kegunaannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan. Jadi bukan untuk penghonoran lagi karena sudah, hanya untuk mengevaluasi kegiatan. Bagaimana jika izin sakit, kemudian mungkin ada bepergian dan sebagainya? Saya kira itu benar, Gus Koco, Mas Eko. Jadi memang masih digodok oleh Gus Menteri, ya. Apakah sebaiknya
ada izin seperti itu ya, atau yang penting 140 jam per bulan karena hampir selalu lebih gitu. Meskipun sakit, kalau ya. hitungan jam sebenarnya kan tidak ada hari kerja, tidak ada jam kerja nih kalau hitungan jam ya. Artinya hari Minggu ada musdes, kemudian ikut datang ke situ, kan nggak ada hari libur juga. Artinya Anda datang atau tidak datang ya terhitung jumlah jam kerja. Jadi saya pikir kalau basisnya adalah jam kerja, jadi izin sakit, ada izin keperluan keluarga, jadi nggak terlalu penting juga, karena kecuali kalau di rapot sekolah kan berapa kali sakit, berapa kali izin, itu jadi catatan kerajinan kan gitu. Ya. Tapi Kemendes pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Silakan lanjut, Gus. Ya, selalu pertimbangannya itu adalah jangan sampai merugikan pendamping gitu ya. Jadi pokoknya akan ada selalu di sana. Jadi kalau istilah di dalam ilmu kriminologi itu lebih baik ada penjahat masih di luar penjara daripada memasukkan orang baik ke dalam penjara gitu. Jadi ini juga sama, banyak pertanyaan dari pendamping, gimana kalau ada pendamping yang cheating ya, yang sebetulnya dia tidak kerja, ngaku-ngaku kerja. Ya kalau sampai lolos dari daily report ya nggak apa-apa. Yang penting pendamping yang benar-benar bekerja itu bisa lebih mendapatkan apresiasi dari Kementerian Desa. Gitu. Nanti toh pasti akan ketemu itu, pasti selalu ada pihak yang akan melaporkan dan kemudian ada investigasi. Kemudian mengubah password bisa. Jadi di bagian profil itu ada di kanan bawah itu ada icon untuk edit. Di situ bisa mengubah password juga gitu. Jadi bisa. Yang penting jangan sampai lupa passwordnya ya. Jadi kalau lupa passwordnya nanti bisa menyampaikan ke Kementerian Desa. Oh ya, sorry, jadi tadi nggak muncul videonya. Jadi kalau sampai sampai lupa passwordnya nantinya begitu, itu masih bisa nanti menghubungi Kementerian Desa untuk kemudian akan di reset passwordnya seperti semula. Ya. Jadi semula itu artinya NIK seperti itu. Jadi tetap bisa untuk pengubahan password. Kemudian akumulasi jam kerja terkait medsos ya. Itu sebetulnya sudah dicoba dulu. Kalau sekali klik itu dianggap sebagai bekerja. Tapi klik itu nilainya cuma beberapa detik gitu. Jadi itu tidak akan dianggap jam kerja nantinya. Gitu. Maka kemudian diadakan satu aktivitas yang disebut medsos itu. Dan medsos itu memang salah satu bagian dari pendampingan sebagai representasi dari proses pendampingan. Maka medsos itu menghitung waktunya dari sejak mengklik di daily report sampai kemudian munculnya di misalnya di Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi menghitung waktunya demikian. Begitu Gus Oco, Mas Eko, para pendamping. Gus Ivan, kayaknya videonya nggak keluar. Dari tadi gelap terus. Oh, sekarang sinyal atau belum keluar. Oh, belum. Oh. Mungkin harus ganti provider dulu supaya gambarnya keluar. Mbak Feti, siap-siap. Oke, mohon maaf ke teman-teman yang sudah resen. Saya belum hapus dulu resennya karena berarti teman-teman ingin bertanya yang sudah diberikan kesempatan resennya saya hapus supaya saya mudah untuk memberikan kesempatan, sambil nanti saya juga akan mencoba membacakan yang ada di channel YouTube. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong Yasmin dibantu. Kalau memang ada pertanyaan dari YouTube bisa di-share di chatting langsung ke saya. Silakan Mbak Freddy.
Siap, terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Gus Ivan. Izin beberapa pertanyaan nih Gus Koco, cukup banyak karena ada titipan dari yang di YouTube. Yang pertama Gus Ivan, tentang pengisian daily report dengan kegiatan 1 sampai 8 yang dicontohkan kemarin. Misal, saya mau ke desa A, itu butuh waktu 2 jam. Apakah satu, kegiatan perjalanan ke desa A, terus kita foto, terus kita kirim. Kedua, kegiatan di desa A, kita foto, kita kirim. Kemudian perjalanan pulang dari desa A ke kantor TA atau ke posko, kita foto, kita kirim. Atau ditulis di dalam satu kegiatan global, ditulis deskripsinya di bagian deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hasil ini kita habis kegiatan di desa untuk pengisian DRP bisa kita lakukan di rumah pas rehat, karena otomatis dalam pengiriman foto geoteknya itu berada di rumah, sedangkan kita sudah melakukan perjalanan di geotek yang berbeda. Yang ketiga, kenapa di DRP beberapa teman-teman kami di Pasaman itu hanya ketemu 16 kegiatan. Jadi yang sudah diinput dari kegiatan Januari atau Februari atau tanggal sebelumnya di luar 16 itu tidak ketemu di HP mereka. Sedangkan saya coba buka di HP saya yang hanya 3 RAM, itu bisa kelihatan semua Gus. Kemudian pertanyaan terakhir, jika pada saat ini teman-teman melakukan kegiatan perjalanan tadi, misal kegiatan perjalanan itu posisinya di mana? Misalnya saya berkegiatan fasilitasi SDGs, artinya apakah letak perjalanan itu di fasilitasi SDGs atau di inisiatif? Mungkin itu Gus Koco, Gus Ivan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan tentang teknologi ini sepertinya juga perlu, literasi teknologinya seperti apa juga perlu. Jadi ini menjadi tanggung jawab besar dari Pusdatin menurut saya, karena memang harapan Gus Menteri ini berlari cepat karena masuk di era 4.0 yang kemudian digital. Nah, digitalisasi ini perlu beberapa pemahaman mendasar atau prinsip-prinsip dasar tentang pemahaman penggunaan perangkat, pemahaman penggunaan aplikasi dan seterusnya. Jadi semoga Gus Ivan dan tim ini cukup punya kesabaran untuk memberikan edukasi, penjelasan, dan melayani keinginan. Salah satunya tadi profil ada fotonya, ternyata teman-teman masih pengen narsis juga nih, ada foto di profilnya, umpamanya seperti itu. Itu bagian-bagian yang mungkin hal yang sepertinya sederhana, tetapi itu menjadi penyemangat untuk kemudian merasa bahwa ini memang saya punya, ini memang data saya dan seterusnya dan seterusnya. Ada 4 poin utama tentang pengiriman data, tentang geotagging, foto-foto dan seterusnya. Itu bagian yang mungkin bisa dijelaskan oleh Gus Ivan, karena pengiriman dengan data di forensik data pada saat pengambilan gambar itu adalah hal yang berbeda. Kemudian bagaimana menghemat penggunaan data itu juga bagaimana setting kameranya. Jadi karena kebutuhannya kan kebutuhan laporan nih, nggak perlu gambarnya yang begitu indah kan gitu. Jadi mungkin kualitas gambar yang diambil pun nggak perlu yang kualitas tinggi, mungkin kualitas sedang atau rendah juga nggak apa-apa, karena data yang utama yang diambil dari foto itu adalah lokasi dan jam dan seterusnya. Kemudian ada beberapa tadi daftar kegiatan dan seterusnya. Silakan Gus Ivan. Ya, jadi terima kasih
Bu Feti ya. Ini ada yang melapor ke Pusdatin, katanya Pusdatin kok memiliki ambasador, memiliki duta Pusdatin di daerah ya. Ternyata yang dimaksud Bu Feti ini. Jadi ya terima kasih. Kemudian yang pertama tadi pertanyaan daily report ya. Itu pengisiannya sebaiknya langsung semua atau dibuat menjadi 3 kegiatan. Kalau misalnya perjalanan dari desa A, kemudian ada kegiatan di desa A ya. Kegiatan di desa B, kemudian ada perjalanan lagi ke desa C misalnya seperti itu. Itu kami sarankan ya, dan memang itu akan banyak berguna jika itu menjadi 3 kegiatan. Jadi paling bagus itu menjadi 3 kegiatan. Jadi memang ada kegiatan perjalanan. Mengapa kegiatan itu penting? Selama ini pendamping belum bisa menyampaikan, termasuk Kementerian Desa ya, belum bisa menyampaikan bukti real bahwa perjalanannya itu lama dan jauh gitu. Jauhnya itu akan terlihat dari geotek. Makanya misalnya perjalanan dari A ke B, ya kita foto dulu kondisi di A, kemudian di dalam laporan kita masukkan ke dalam misalnya ada acara untuk bintek SDGs desa di desa B. Ya. Pada saat itu kita di desa A. Jadi kita foto kondisi di desa A, tadi disampaikan oleh Gus Koco, sebetulnya foto itu gunanya untuk geotagging. Ya. Untuk bisa mengukur jaraknya dari desa A ke desa B. Ya. Jadi masuknya kemana? Masuknya ke kegiatan pendampingan, yaitu sistem informasi desa atau pendataan, dan di situ ada subnya misalnya mau ditulis sebagai SDGs desa. Jadi meskipun itu perjalanan, tetapi dimasukkan ke dalam kegiatan yang sama, SDGs desa, kelompok yang sama. Jadi perjalanan SDGs desa dari A ke B, fotonya dari A, supaya kita mengetahui pangkal dari perjalanan. Kemudian sampai di B ada kegiatan bintek, seperti biasa ada foto saat bintek ya. Jadi fotonya saat bintek. Kenapa? Supaya kita nanti bisa merekam itu kejadiannya kapan. Jadi seperti tadi waktu perjalanan sebelum berangkat foto diri gitu di A, kita akan tahu kapan disusun. Kemudian sampai di B kita foto pada waktu ada kegiatan ya. Fotonya pada waktu ada kegiatan. Setelah itu laporan lagi kegiatan yang ketiga yaitu perjalanan dari B ke C ya. Nanti ada foto di C ya. Karena itu foto untuk menunjukkan nanti jarak dari B ke C. Jadi artinya apa? Itu akan tadi yang disampaikan Gus Koco, foto akan memberikan kita 2 informasi, yaitu waktu dan lokasi. Apakah bisa dilakukan di rumah? Ya, bisa. Ya. Asalkan menggunakan foto tadi, maka geoteknya tetap geotek di lokasi kejadian. Ya. Bukan lokasi saat menulis laporan, tapi lokasi kejadian aktivitas. Jadi boleh saja menulis aktivitasnya itu di malam hari, karena di sini ada pendamping putri ya, perempuan, ibu-ibu, dan malah nanti tidak enak kalau kita di tengah acara menulis laporan, nggak apa-apa. Jadi menulis laporannya itu di rumah, tapi fotonya tetap foto pada saat acara. Ya. Dengan demikian nanti sistem akan tetap mendeteksi bahwa aktivitas itu ada di saat acara. Seperti itu. Kemudian kenapa hanya muncul sedikit dan hanya muncul ada yang bisa muncul banyak di dalam HP-nya? Ya. Yaitu memang ada beberapa HP demikian. Jadi saya kira Gus Koco tadi sudah menyampaikan tim teknis akan mencek gitu ya. Kemudian kalau perlu nanti akan datang ke lokasi yang memang sulit gitu, sehingga bisa ikut merasakan dan kemudian mendeteksi apa-apa penyebabnya. Tapi pada dasarnya sama dengan yang di SDGs, ini adalah menggunakan versi 5 kalau di dalam Android seperti itu. Kiranya begitu Bu Feti, para pendamping desa, Gus Koco. Gus Koco boleh nambah satu lagi titipan? Satu aja.
Silakan. Kalau Mbak Fetty udah minta gitu kan, satu aja. Ya udah satu tapi ya, jangan nambah-nambah lagi. Silakan. Ya, barusan di WA dari teman, apakah laporan manual masih kita bikin karena di beberapa kabupaten dan provinsi masih meminta laporan manual, sedangkan jaringannya bagus, walaupun tadi sudah disampaikan Gus Ivan, tapi mungkin beliau nggak masuk. Mungkin itu Gus Koco, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini menjadi salah satu bagian tanggung jawab dari Gus Ivan untuk memastikan teman-teman yang di provinsi dan kabupaten memahami betul bahwa sudah ada aplikasi ini. Kalau memang di wilayahnya atau di daerahnya itu sinyal internetnya bagus, ya jangan kolokan terus tetap minta laporan fisiknya kan gitu. Ini bagian nanti yang diseminasi ke Gus Ivan ke teman-teman di kabupaten dan provinsi. Kita akan berikan kesempatan berikutnya kepada Pak Fitriansyah. Silakan. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin terkait ini untuk daily report ini, jadi mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan, jadi mungkin tidak perlu saya tanyakan lagi. Namun yang sangat ini juga tadi terkait dengan pelaporan kegiatan ini masih diminta oleh provinsi. Jadi kita bulan Januari, Februari, terus sampai Maret gitu ya masih diminta, bahkan ini ada masih diminta manual gitu. Nah, jadi sehingga kawan-kawan juga sudah masih ada yang mempersiapkan untuk yang manualnya. Nah, sehingga akan double ini kalau memang artinya tidak pakai daily report ini yang sudah fix, artinya sudah dilakukan, sehingga kita tidak perlu lagi harus membuat laporan. Kasihan kawan-kawan terutama PD, PLD sekaligus fasilitasi mana daily report diisi, kemudian yang manual juga harus mempersiapkan seperti kunjungan lapangan harus tanda tangan lagi seperti dulu. Nah, ini yang mungkin agak perlu penegasan tadi. Ini yang supaya nanti sampai ke leading sektor di bawahnya mematuhi bahwa daily report lah satu-satunya laporan pendamping untuk yang ini, untuk kegiatan kita di lapangan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini saya terkait dengan untuk tadi sudah mungkin di update ya, untuk sudah diberitahukan jam kerjanya tadi waktu kita update yang terakhir bahwa jam kerja kita sudah bisa terbaca. Nah, sehingga kita sudah bisa melihat berapa sih jam kerja yang sudah dilakukan ini. Karena kalau dulu kita ngira-ngira jam berapa jam sudah yang kita lakukan di lapangan, karena kadang-kadang kita di lapangan ini jam kerja kita tidak melihat itu. Yang penting datang ke lapangan, tulis jam berapa datang, jam berapa pergi. Nah, sehingga tidak melihat apakah sudah mencapai atau tidak. Karena yang kita lihat adalah bahwa kita harus melakukan fasilitasi atau pendampingan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ingin digarisbawahi bahwa dalam kegiatan untuk daily report ini sangat membantu bagi pendamping. Jadi kami sangat bersyukur dengan ada kegiatan daily report ini, sehingga pendampingan bisa full di lapangan, tidak terlalu memikirkan untuk segala kegiatan lainnya. Sehingga mungkin dukungan dari pusat ini sangat kami apresiasi, dan mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ini bagian pentingnya adalah kalau yang di Jakarta sudah bekerja cara-cara milenial, tapi ternyata tangan-tangan di daerah ini masih ada yang kolonial juga gitu kan. Sudah laporannya di daily report dengan digital, tapi masih ada juga yang minta tanda tangan basah gitu kan. Ini saya bisa membayangkan bagaimana sibuknya teman-teman pendamping ketika harus bikin 2 laporan. Memang ini kayaknya jadi catatan penting ini untuk Gus Ivan memberikan mungkin bisa menyampaikan ke Gus Menteri tentang instruksi. Jadi kalau sudah instruksinya Pak Menteri kan udah yang di supradesanya ini kan jadi akan ikut, karena jangan-jangan mereka juga nggak paham dengan aplikasi ini, karena kan pemanfaatan mereka kan juga bisa melihat dari
daily report juga kan Gus? Silakan Gus. Tapi setidaknya tadi apresiasi tentang daily report ini diberikan oleh teman-teman karena ini akan menjadi kerja yang memudahkan. Silakan. Iya. Jadi ada satu surat dari Kepala BPSDM dan kemudian ada poin keempat ya dari surat itu yang isinya masih menggunakan laporan manual. Setelah lokasi itu adalah lokasi yang memang tidak terjangkau oleh sinyal. Jadi untuk mudahnya itu sebetulnya pendamping di level provinsi itu diminta untuk melaporkan wilayah mana yang tidak ada sinyal. Kemudian sebetulnya tidak serta-merta bisa melaporkan wilayahnya tidak ada sinyal, apalagi di provinsi ya. Karena sebetulnya data desa yang tidak ada sinyal itu sudah ada. Jadi ada 11.000 desa yang memang tanpa sinyal dan ada 6.000 desa yang sinyalnya itu lemah. Jadi hanya berbasis ini kemudian nanti hanya kalau wilayah dampingannya itu betul-betul hanya di wilayah yang semuanya tidak ada sinyal ya, maka bisa menggunakan itu. Begitupun Gus Menteri menyampaikan bahwa kalau pas 1 bulan sekali ya dan HP-nya kuat gitu ya, itu bisa datang ke lokasi ada sinyal gitu. Sebetulnya ya tetap harus menggunakan daily report ya. Makanya di dalam draft Juknis nih, SK dari Gus Menteri rencananya keluar pada hari Jumat. Itu ada SK Juknis pendampingan yang sepenuhnya berbasis kepada IT. Jadi termasuk ditegaskan nanti akan ditegaskan di sana bahwa tidak ada lagi laporan bulanan yang fisik ya, tetapi akan menggunakan laporan berbasis daily report. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana itu bisa dipakai? Susunan laporannya itu yang pertama di bagian atas itu adalah identitas pendamping. Kemudian setelah itu adalah bagian dari jumlah jam kerja oleh pendamping. Kenapa jumlah jam kerja? Karena itu adalah basis honor yang paling tidak merugikan pendamping. Jadi tidak melihat misalnya kualitas kerjanya, karena kualitas akan digunakan untuk evaluasi internal. Ya ini akan melatih pendamping dalam hal apa yang kualitasnya dinilai masih kurang. Ya. Jadi hal-hal yang masih kurang tidak apa-apa disampaikan pendamping, karena itu sebetulnya gunanya untuk kemudian meningkatkan kapasitas pendamping sendiri. Gunanya bagi Kementerian Desa itu menyediakan layanan pelatihan bagi pendamping. Ya. Bahkan rencananya nanti sudah akan disediakan seperti halnya IDM atau SDGs desa. Ada rekomendasi per desa, itu rencananya dengan adanya data ini akan ada rekomendasi pelatihan yang khas bagi masing-masing pendamping. Jadi ini soal relevansi pelatihan. Nah, jadi memang laporan manual itu tidak dibutuhkan. Ya. Memang betul tadi perlu ada penegasan Gus Menteri. Jadi besok Gus Menteri akan menegaskan di dalam rakor Korprof, ya. Meskipun sebetulnya hari Jumat kemarin sudah ditegaskan. Ya. Kemudian di dalam SK Juknis juga akan ditegaskan tidak perlu laporan bulanan. Tugas dari TA Kabupaten, kemudian dari TA Provinsi sudah akan berubah, tidak lagi kompilasi dan rekomendasi honor, tetapi ke arah-arah yang lebih bersifat mentoring, koordinasi dengan Pemda, dan kemudian memberikan jawaban dan pelatihan kepada para pendamping yang ada di wilayahnya begitu. Jadi ada perubahan paradigma seperti itu. Seperti itu, Gus Koco. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah resen, tolong posisi kameranya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, posisi kameranya rebah, jadi supaya kita mendapatkan gambar yang baik, dan saya tidak akan memberikan kesempatan sebelum mengikuti standar yang sudah kita sampaikan. Mas Askar, silakan. Ya, makasih Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya Askar Gus dari pendamping desa Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Indrekang, Sulawesi Selatan. Ya. Siap. Lanjut, Jadi ya, ini ada beberapa yang sudah dijawab. Terima kasih. Cuma ini ada mungkin 1-2 lagi yang butuh penjelasan. Ini pertama terkait dengan kegiatan koordinasi ketika kita sudah sampai di rumah. Nah, ini anggaplah misalnya di siang harinya saya mendampingi tim pendataan SDGs. Nah, ketika sampai di rumah habis buka puasa, ini kan kita sudah tutup, kita sudah realisasikan kegiatan kita di daily report. Kemudian pas habis maghrib ini banyak masuk koordinasi dari tim pendata begitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini bagaimana dengan foto otomatis fotonya akan ya, apakah kita harus foto diri sendiri yang lagi koordinasi atau bagaimana? Nah, sementara saya Gus, tugas saya di luar kecamatan di mana saya berdomisili, jadi saya harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Ya. Koordinasinya dalam bentuk apa nih? Chattingan kan kemarin sudah dijelaskan, ada chatting, ada telepon, itu masuk semua dalam. Ya, ini bagaimana dengan dokumentasi geoteknya? Sementara saya bertugas di luar kecamatan di mana saya berdomisili. Otomatis perekaman geoteknya itu nanti akan terekam di kecamatan di luar dari tempat saya tugas. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua, ini kalau misalnya hari ini saya misalnya tidak ke lokasi, saya punya tugas untuk menyelesaikan data, misalnya data di CPD. Jadi di rumah saya punya akses misalnya jaringan untuk melakukan update CPD misalnya. Apakah saya harus ke lokasi tugas saya yang kurang lebih 30 km hanya untuk update CPD, sementara saya bisa lakukan di rumah? Nah, kemudian yang pertanyaan yang pengikutnya ini, bagaimana kalau memang bisa, bagaimana dengan foto geoteknya? Apa kita tidak masalah nanti kalau misalnya saya harus melakukan foto di rumah saya di kecamatan lain, sementara lokasi tugas saya bukan di tempat saya domisili? Ya, saya kira ini cuma ini yang saya tanyakan. Ya, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Jadi ini menarik dan saya yakin banyak juga kejadian-kejadian seperti ini, artinya tinggalnya tidak di lokasi bertugas. Kemudian otomatis ketika bicara geotagging, maka sebenarnya kan kalau kita bahas bahasa digital itu kan yang penting kan bahasa kejujuran aja. Artinya ya saya memang bekerja, memang bekerja melakukan pelayanan, tetapi tidak di tempat kerja. Ya laporkan apa adanya aja, itu kan sudah bagian dari kerja, sama seperti ketika mengikuti pelatihan yang tempatnya itu tidak di wilayah kerja tapi di kota umpamanya, kan tetap sebagai jam kerja melakukan kegiatan pelatihan tetapi tidak di lokasi kerja. Ini bayangan saya. Dan kalau apa tadi saya tanyakan tentang konsultasinya melalui apa, kalau konsultasinya chatting dan seterusnya, ya buktinya paling gampang ya screenshot aja, itu dilampirkan bahwa mulai jam sekian ini ada konsultasi, saya baru selesai jam sekian, itu jam kerjanya udah ketahuan. Asal bukan chatting Yahoo aja kan, chattingnya memang chatting konsultasi gitu kan, dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi Gus Ivan yang punya hak untuk memberikan jawaban. Silakan Gus. Terima kasih Pak Askar. Iya, siap. Akhirnya bertatap muka, biasanya lewat WA. Jadi yang pertama tadi benar yang disampaikan Gus Koco, tidak masalah itu geoteknya ada di luar. Ya. Ada contoh di Cirebon juga sama. Jadi TA Kabupaten Cirebon itu saat ini masih kerja di rumah untuk melaksanakan tugas-tugas
termasuk mengisi data gitu. Maka dia geoteknya tetap di rumahnya. Bahkan karena rumahnya itu di kota Cirebon ya, yang tidak ada namanya nanti di dalam daily report itu. Yang penting itu ada foto geoteknya. Jadi karena itu sudah cukup untuk menunjukkan lokasinya ada di mana. Juga kalau geoteknya di luar tempat tugas, karena misalnya tadi tempat tugasnya 30 km, padahal kita mengisi datanya di tempat lain, gitu. Ya nggak apa-apa ya. Karena yang penting ada foto berbasis geotek dulu. Jadi kalau sampai ada pihak atau orang yang menanyakan itu bisa ada buktinya. Itu yang penting itu. Dan seperti disampaikan Gus Koco, pada dasarnya, pada awalnya itu Kementerian Desa menganggap bahwa pendamping akan jujur mengisinya. Untuk yang tidak jujur nanti akan ada pihak-pihak yang bisa memasukkan, misalnya ada pendamping yang tidak jujur kemudian dilayangkan protes ke Sapa Desa, yang kemudian kalau Sapa Desa itu WA grupnya langsung ada Gus Menteri dan biasanya beliau yang memberikan keputusan, biasanya seperti itu. Jadi tidak masalah seperti itu Pak Askar, Bapak Ibu sekalian, para pendamping. Jadi yang penting mengupload foto yang ada geoteknya. Mau pakai geotek di daily report atau pakai aplikasi lain yang kemudian nanti di dalam di dalam HP-nya tinggal diupload, nggak apa-apa juga. Seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Mute Gus Koco. Oke, berlanjut ke Mbak Nujuli. Silakan. Saya akan berurut sesuai ini aja. Silakan, Mbak. Jadi diusahakan tidak ada pengulangan pertanyaan supaya lebih efektif dan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan tambahan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nujuli. Halo, Pak. Oh, kecil suaranya ya? Kecil kah? Mbak, di mic-nya didekatkan. Oke, baik. Saya mencoba menyambung dari apa yang Pak Askar bilang. Kebetulan pertanyaan kita sama, namun ada beberapa yang masih belum disampaikan oleh Pak Askar tadi. Itu berkaitan misalnya seperti yang tadi berada di luar lokasi tugas. Nah, kadang kan kita perlu ke provinsi nih Pak, atau berkunjung ke kabupaten teman yang tetangga. Nah, di dalam DRP itu kan pilihan kita kan tetap kecamatan dan lokasi tugas kita. Nah, apakah untuk pengisian di DRP itu kita tetap memilih kecamatan, misalnya kecamatan apa, kemudian lokasi desanya desa apa, sementara kita tidak berada di posisi itu. Nah, ini akan bertentangan ataupun akan berbeda dengan foto geotagging yang akan kita masukkan ke dalam DRP tadi. Nah, ini bagaimana nantinya dalam apakah itu dihitung sebagai dikhawatirkan sebagai kecurangan? Soalnya kan di dalam DRP itu kan tidak ada pilihan di mana kita berada. Misalnya gini, saya di Banda Aceh. Kemudian dalam kegiatan di provinsi, saya melakukan kegiatan misalnya memonitoring data, aplikasi EHDW dan segala macam. Tetapi di dalam pemilihan daily report saya, itu kan lokasi kabupaten saya, kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten saya. Nah, saya nggak bisa memilih provinsi di mana saya sedang melakukan aktivitas. Sementara geotagging yang saya munculkan, itu akan di mana saya berada. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan daily report? Apakah saya harus memilih lokasi tempat rumah saya di lokasi di kabupaten atau bagaimana? Itu mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, ada desa, teman-teman ada menyampaikan bahwasanya geotagging desa di mana mereka berada melakukan kegiatan itu yang muncul berbeda dengan lokasi desa. Misalnya, kita berada di Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan. Tetapi di geotaggingnya itu muncul Lipat Kajang. Nah, sementara memang kita sedang melakukan aktivitas di Kain Golong tadi, gitu Pak. Jadi ini juga merupakan sebuah kendala teman-teman dan kawan-kawan juga mengkhawatirkan bahwasanya akan tidak terhitung atau bagaimana itu nantinya.
Nah, kemudian satu hal lagi tentang aktivitas yang ada di daily report. Itu seperti misalnya sosialisasi. Nah, di sosialisasi itu kan hanya ada regulasi tentang desa dan hasil diagnosa dan rekomendasi SID. Apakah kegiatan sosialisasi kita terhadap SDGs itu tidak masuk dalam regulasi desa? Tidak bisa kita, apakah kita masukkan ke dalam ke dalam regulasi desa atau kita memilih kegiatan fasilitasi. Nah, kalau kita memilih kegiatan fasilitasi untuk kegiatan sosialisasi SDGs desa, maka otomatis kegiatan sosialisasi kita yang ada di aktivitas itu sangat sedikit, Pak. Misalnya seperti yang saya punya kegiatan ini, setiap kali kami ke kabupaten ataupun ke kecamatan ataupun ke desa, pasti kita mengawali dengan kegiatan sosialisasi pemahaman kepada perangkat desa dan pendata tentang SDGs desa. Sementara di dalam sosialisasi yang ada di aktivitas itu hanya kepilihannya adalah regulasi tentang desa. Nah, ini mohon penjelasannya. Nah, kemudian penugasan juga tentang kementerian tentang desa lawan COVID dan BLTDD. Jadi kalau di aplikasi kita hanya pilihannya hanya terbatas, tidak ada penugasan lainnya gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi pertanyaan. Dan yang terakhir adalah apakah memungkinkan? Memang tadi Pak Ivan bilang manusia itu semuanya baik, ya kan? Kita berpikir positif pada orang lain dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membantu orang lain dan diri kita sendiri. Nah, pertanyaan kita di aplikasi yang lalu kita bisa melihat apa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Dan kita bisa mengingatkan mereka jika mereka lupa untuk mengisi aplikasi. Nah, tapi di DRP ini kita nggak bisa melihat lagi mereka. Jadi kita tidak bisa memberi bantuan secara visual ataupun secara teknik dalam penggunaan DRP ini karena kita tidak bisa melihat record mereka. Kalau di laporan yang lalu kita bisa melihat di supervisi, kita melihat PD-PD kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh PD-PD kita. Dan juga PD bisa melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman PLD. Tapi kalau di sini kan sudah tidak ada lagi fungsi dampingan kita atau mengingatkan kita kepada teman-teman yang belum mengisi DRP. Mungkin itu Pak yang menjadi ganjalan kami. Mudah-mudahan itu bisa ada solusinya dan bisa memberi pencerahan dari kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Jadi ini menarik urusan geotagging, urusan wilayah kerja, urusan apakah terhitung sebagai jam kerja, apakah terhitung ini sebagai informasi yang tidak benar dan seterusnya. Kemudian ada ketika di geotagging berbeda dengan lokasi yang sebenarnya dan seterusnya. Menurut saya sih kalau tidak salah, apalagi dari Kementerian Desa kan sudah berlangganan Google Map Pro. Jadi sebenarnya yang ada di dalam data digital foto itu adalah ordinat. Jadi lebih pada titiknya di mana. Jadi titik itu kemudian akan menentukan bahwa berdasarkan data titik itu masuk di wilayah administratif mana dan seterusnya, bahkan sama-sama di desa apa gitu kan, titik mengambil gambar di sini dengan mengambil gambar di ujung dekat sungai itu juga akan ordinatnya akan berbeda. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ketika sudah menggunakan data digital, karena data digital ini sangat valid, apalagi berdasarkan data satelit. Memang kelebihan yang sudah dilakukan Kemendes yang saya harus hormat adalah ketika mengambil paket Google Map Pro yang kemudian serasa punya peta sendiri dalam satu layer. Jadi bahkan kalau teman-teman Kemendes ini nanti tambah lagi peningkatan kualitas aplikasinya, itu teman-teman mungkin tinggal setiap kali jalan jangan pernah dimatikan GPS-nya, itu udah langsung kedetek ini emailnya nomor sekian, ini perjalanan hari ini kemana dan seterusnya. Jadi hati-hati teman-teman
kira-kira akan bermain di tempat-tempat yang tidak perlu diketahui orang, pastikan bahwa GPS-nya mati, karena kalau nggak mati akan ketahuan Anda lagi nongkrong di mana paling lama dan seterusnya. Silakan Gus Iwan. Ya, terima kasih Gus Koco. Jadi mungkin menarik kalau kita sambil melihat apa isinya gitu ya. Ini misalnya ini masuk sebagai pendamping di Aceh, ya. Kemudian di aktivitas misalnya di sini ternyata sedang ada rapat koordinasi untuk Sumatera wilayah utara, misalnya di Padang begitu. Maka kita kemudian ada di mana saat itu ya. Ini mohon maaf ini internet saya kalau karena Pak menggunakan HP, jadi kalau pas ditelepon jadi mati dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya meskipun misalnya Bu Nuzuli itu ada di Aceh ya, kemudian ada acara di tempat lain, tetap bisa menuliskan deskripsi laporannya di tempat tersebut gitu. Jadi bukan hanya di lokasi. Jadi sebetulnya tidak terbatas di lokasi pendampingan ya, tapi memang dibuat sangat luas ya. Karena apa? Karena untuk memprediksi bahwa pendamping pun bisa menjadi misalnya narasumber di tempat lain karena dibutuhkan seperti itu. Ada juga pendamping yang misalnya dia mendampingi desa lain yang kebetulan pendampingnya tidak ada dan sebagainya. Makanya lokasi itu memang buka. Jadi tidak masalah kalau kemudian yang bekerja di tempat lain. Tadi misalnya dalam rangka mentoring atau peningkatan kapasitas, kemudian ke tempat pendamping lain untuk saling gitu bisa juga. Kemudian soal melihat rekor dari pendamping lain ya. Jadi sampai kemarin siang itu Gus Menteri itu masih dalam proses begini. Sebaiknya TA kabupaten perlu mengetahui kondisi TA di bawahnya atau tidak gitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau mengetahui ya, mungkin bisa tadi seperti Bu Nuzuli menyampaikan bahwa kemudian bisa memberikan arahan lebih lanjut seperti itu. Tapi ada minusnya karena sebetulnya pada bulan November itu ada ruang bagi koordinator di samping daily report itu kinerja tahunan pendamping itu ada ruang sekian persen, belum diputuskan apakah 20%, apakah 25, apa 30. Yang jelas tetap lebih banyak daily report-nya, lebih banyak aspek objektifnya begitu. Nah itu kalau mengetahui rekod anak buahnya itu malah bisa ada peluang moral hazard menurut diskusi kemarin. Makanya sampai hari ini itu masih belum dibuka untuk melihat hasil dari misalnya TA kabupaten itu. Nah tujuannya adalah kalau sama-sama tidak diketahui maka semuanya praktis tergantung pada individu pendamping itu. Jadi ada aspek yang sangat privat di situ, aspek kinerja yang sangat privat, meskipun nanti tetap harus ada kerjasama dengan TA-TA yang ada di atasnya begitu. Nah model kerjasamanya itu terutama yang bisa melakukan supervisi sudah pasti TA yang lebih tinggi. Jadi ada perubahan tugas di dalam SK Juknis pendampingan ini karena mengikuti seperti Gus Koco sampaikan tadi mengikuti revolusi industri 4.0 seperti itu. Seperti itu Bu Nuzuli, Gus Koco. Nanti pasti setelah SK turun segera kami sampaikan entah itu lewat TV desa maupun melalui seperti biasa di dalam daily report itu ada info, pengumuman-pengumuman
akan segera disampaikan di sana. Dan yang disampaikan Bu Nuzuli hari ini kita diskusikan lagi ke Gus Menteri, Gus Koco. Baik, boleh tambah sedikit Pak Kutmo? Kan tadi kan Pak Ivan menyatakan kita bisa memilih lokasi. Sementara ini di daily report kita ini posisi saya di kabupaten sebelah itu kabupaten saya tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan lokasi saya di mana. Kemudian pengisian laporan saya, apakah saya harus mengisi kecamatan saya ataupun mengisi kabupaten saya, kecamatannya ya otomatis tidak sama, akan tidak sama dengan geotagging. Ya. Sementara kita nggak punya pilihan untuk bisa ini, itu Pak. Ya, ya. Nanti kami cek kenapa nggak bisa, karena harusnya bisa semuanya dibuka itu. Tapi intinya kalau tidak ada lokasinya, yang paling penting foto geotagging. Ya. Baik. Itu sudah berarti cukup. Foto geotagging bisa berbeda dengan kondisi yang ada di ini ya Pak ya, yang di apa namanya? Jadi, aktivitas. Itu kalau tidak ada tanda bintang kan boleh tidak diisi kalau tidak cocok. Ya. Tapi apa namanya, foto yang sudah ada geotagnya sudah cukup bagi daily report untuk langsung tadi disampaikan Gus Koco langsung menentukan lokasinya. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, jadi tambahan informasinya adalah bahwa sebisa mungkin membuat dokumentasi itu dengan ada informasi aktif GPS-nya atau geotagging, sehingga pada saat menyampaikan laporan dilampirkan foto, itu di foto akan terikut data waktu dan data lokasi diambilnya gambar. Bahwa kemudian di deskripsi perlu dijelaskan bahwa melakukan kegiatan apa, di mana, dan seterusnya, sehingga penjelasan yang ada di deskripsi itu akan dilakukan cross-check dengan data foto yang terkirim. Mungkin secara sederhananya sih seperti itu menurut saya, karena memang menjadi kenapa Gus Ivan kemarin menyampaikan foto nggak perlu diedit dan seterusnya, karena ketika dilakukan editing maka ada data dasar yang kemudian akan berubah. Ini yang bisa jadi terkesan atau menjadi kesan bahwa Anda tidak sesuai nih dengan laporan fotonya, karena laporan fotonya ini tanggal sekian, padahal tanggal sekian itu proses edit, bukan proses pengambilan gambar. Kira-kira seperti itu. Oke, ada beberapa masih resen, mohon ditunggu. Kita akan jeda sesaat. Ada Mas Syahbana, ada Mbak Rahma, ada Mbak Delvi, Mas Warkim, kameranya mohon di landscape supaya nanti bisa kita berikan kesempatan bicara. Ada Mbak Murtina. Kita akan lanjut setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa Spesial. Oke, kembali di Sarapan SDGs Desa Spesial. Kenapa spesial? Karena 2 jam. Kenapa spesial? Karena acara ini bisa masuk di jadwal atau kegiatan daily report teman-teman. Cukup dengan foto, ya kan, foto di depan PC ceprek gitu kan. Yang penting adalah setting di kamera adalah ada informasi lokasi dan tampilkan informasi waktu. Ini saran saya. Jadi di foto akan otomatis ada tanggalnya. Nah, kalau ikutkan informasi lokasi, maka di dalam foto itu akan mengikut juga data dari lokasi pengambilan gambarnya. Mas Syahbanda, silakan, sudah saya buka dari sini. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kapus. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, kami atas nama TPP Kabupaten Pasaman Barat ini mengucapkan terima kasih nih atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlasnya Pak Kapus Datin, sehingga mampu menghadirkan aplikasi yang sangat objektif memotret kinerja pendamping desa. Luar biasa. Yang kedua, Gus Ivan,
dalam menu aplikasi Daily Report ini ada sedikitnya 7 menu aktivitas yang memiliki bobot ya masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah masing-masing aktivitas ini wajib kita isi atau sangat menyesuaikan dengan situasional kondisi di lapangan? Itu yang pertama. Terkait dengan koordinasi pendampingan ini Pak Kapus, biasanya kami ITA itu kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi di kota provinsi, di Kota Padang misalnya. Nah, pada aplikasi ini tidak muncul Kota Padang ataupun Kota Bukit Tinggi yang tidak menerima dana desa. Dan ketika kami ingin melakukan aktivitas, lokasi kami terkunci di lokasi. Dan sampai hari ini pun saya coba cek tadi, kita juga belum bisa melihat daerah di luar dana desa, gitu ya. Nah, mungkin akan ada perbaikan ke depan ataupun ada solusi yang lain, mohon nanti penjelasannya Pak Kapus. Yang berikutnya terkait dengan aktivitas saya, jujur Sabtu Minggu ini ada di rumah nih Pak Kapus di Kota Padang, tidak di lokasi tugas. Nah, tapi pada Sabtu Minggu itu saya juga punya aktivitas pembelajaran mandiri dan lain-lain. Tapi sepertinya tadi Pak Kapus menjelaskan tidak ada masalah ya, walaupun kita berada di lokasi di luar lokasi tugas untuk bisa melaporkan, yang penting geoteknya. Tapi apakah foto yang kita upload itu langsung dari aplikasi di Daily Report atau bisa melalui kamera HP bawaan HP Pak Kapus? Artinya di luar, kita pakai kamera luar dulu, baru. Halo. Gimana Pak Kapus? Mungkin itu Pak Kapus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan langsung direspon, Mas Ivan. Terima kasih Pak Savana, kerabat desa dan para pendamping sekalian. Kami Gus Koco, kami biasakan dengan para pendamping yang terhormat. Jadi ngajak pendamping jadi pejabat ini. Ya, siap. Jadi yang pertama atau para pendamping yang mulia gitu. Oh iya itu lebih bagus. Iya, karena pekerjaannya pekerjaan mulia, bagaimana semangatnya menguatkan desa gitu kan. Lanjut. Oke, jadi lokasi geotagging tadi ya. Itu ya betul Pak, nanti yang disampaikan Pak Sam ini nanti yang tidak ada dana desanya nanti ditambahkan itu kan tinggal menambah database lokasi gitu. Tapi intinya yang penting foto geotag. Jadi itu sudah cukup tadi kami sampaikan ya. Nah, kemudian fotonya dari Daily Report atau bawaan HP tidak masalah dari mana saja. Yang penting ada geotag atau location. Kenapa tidak masalah? Ada saatnya suatu ketika HP-nya itu misalnya pas rusak begitu sehingga perlu HP teman atau yang ada di desa untuk foto itu, kemudian nanti dikirim ke nomor WA atau email gitu nggak masalah. Jadi intinya di situ yang penting di dalam fotonya itu ada location-nya, di HP-nya dibuka sehingga geotagnya akan jalan. Kemudian masing-masing aktivitas apakah harus diisi? Tidak Pak. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Ini contohnya di Nusa Tenggara Timur ya. Aktivitas pokoknya selama beberapa minggu terakhir ini itu terutama aktivitas yang sifatnya insidental ya. Karena di sana desa-desanya sedang ada bencana alam gitu. Jadi aktivitas insidentalnya tinggi di sana ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada keharusan mengisi semua aktivitas. Nah, yang tadi Pak Sabana sampaikan masih belum bisa melihat wilayah lain ya.
ini makanya ini agak aneh, tapi kita akan cek ulang seperti Bu Nuzuli tadi. Ini kami coba masuk ke pendamping lokal desa yang ada di Bengkulu, ya, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Binduriang, dengan desa dampingan Kampung Jeruk, Kepala Curup, sama Simbang Beliti. Gitu. Kemudian kalau kita cek aktivitasnya, ya, meskipun ini tempatnya, gitu, kemudian diajak oleh Pak Sam ke Sumatera Barat, gitu, seharusnya dia juga langsung bisa. Kemudian misalnya diajak Pak Sam di Sumatera Baratnya itu ada di Padang, begitu, maka dia juga akan langsung merujuk kepada Padangnya itu. Ya. Maaf. Belum keluar. Sorry. Jadi sudah bisa langsung merujuk kepada lokasinya, gitu. Nah, kalau memang belum, kami akan cek hari ini, memastikan bahwa itu jalan, termasuk tadi yang Pak Sam sampaikan, supaya bisa pada lokasi-lokasi yang memang tidak mendapatkan dana desa tadi, ya, sehingga bisa muncul semua lokasi yang ada di lapangan. Saya kira begitu, Gus Koco, Pak Sam. Kalau ada masalah segera kita bereskan ini sekarang. Ya. Oke, terima kasih. Jadi pendamping desa yang mulia, jadi ini bagian yang kami perlu sampaikan bahwa sarapan SDGs desa itu salah satu agendanya adalah belanja inovasi, belanja masalah untuk mencari solusi. Jadi ketika ada informasi-informasi dari teman-teman pendamping untuk saat ini, karena memang spesial untuk teman-teman pendamping, maka ini bagian yang kemudian kita harapkan nanti dari Kementerian Desa, dalam hal ini Pusdatin, bisa langsung kemudian mempersiapkan bagian-bagian yang kemudian perlu dilakukan pembenahan, sehingga mungkin akan terkesan menjadi kok sering sekali dilakukan update, naik versi dan seterusnya. Tidak ada masalah penambahan versi, mungkin tiap hari sekalipun, tetapi yang penting adalah memang satu, bagian kemanfaatannya menjadi lebih luas. Yang kedua adalah data yang sudah tersimpan itu masih tetap terjaga di masing-masing akun. Jadi mau versinya naik berapa kali pun, seperti kita mungkin di toko online mamanya, dia mau versi mau berganti-berganti, ya data kita masih punya saldo berapa, kita punya riwayat transaksi itu masih tetap ada. Saya pikir tidak menjadi persoalan. Kita akan berlanjut ke Mbak Rahma. Ini saya baca urutan aja dari sini. Mbak Rahma, silahkan, karena memang waktu kita tidak banyak, jadi mohon tidak ada pengulangan-pengulangan atau penegasan-penegasan dari yang sudah ada, lebih pada langsung ke poin-poin yang belum tersampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari Lampung Timur. Beberapa memang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang lebih awal. Cuman ada yang mau saya tanyakan, Gus, terkait medsos. Kalau kita bermedsos kan terkadang tidak hanya dari hari Senin atau jam kerja. Terkadang kita bermedsos di luar jam kerja. Terus bagaimana terkait geotek foto kita? Karena lokasi tugas saya tidak sesuai dengan lokasi domisili saya. Kemudian karena pada saat kita upload foto, itu di pojok kiri atas akan ada tulisan hijau, itu geotek kita pada saat kita upload foto. Kemudian kalau untuk aplikasi yang terbaru sekarang memang agak lebih sedikit dimudahkan karena foto tidak mesti harus ngambil dari HP kita. Kalau aplikasi yang sebelumnya kita harus ngambil foto dari HP kita sendiri. Tapi kalau untuk DRP, foto itu bolehkah kiriman dari teman? Misalnya
PD atau PLD kita yang moto, terus mereka kirim ke kita. Karena kalau di DRP itu masih tetap bisa terposting dengan geotagging pada saat kita melakukan kegiatan. Terus tadi pertanyaan sudah banyak dijawab oleh Gus Ivan terkait kita lokasi kegiatan di desa A. Kemudian pada saat kita upload tidak di lokasi tempat. Itu tidak masalah ya Gus. Apakah tidak sinkron atau tidak matching gini? Pada saat kita ngisi aplikasi, itu kan ada pilihan kecamatan, ada desa. Desa memang tidak wajib diisi, bisa kita posting. Tapi kalau kecamatan itu wajib kita isi. Karena kalau tidak kita isi, maka dia tidak bisa terupload. Kemudian bagaimana dengan kami yang tidak di lokasi tugas? Misalnya bermedsos, kita ada di rumah, tapi geotek kita kan ada di rumah. Tapi sudah dipahami. Pilihan kita di kecamatannya Gus Koco, ya. Pilihan kecamatan itu apakah harus kecamatan kantor TPP atau seperti apa? Kemudian untuk Lapindu, karena biasanya kita tiap bulan, di awal bulan kita harus mengirimkan Lapindu yang isinya LWK rencana realisasi. Apakah untuk bulan Mei ini harus kita masih tetap kirim atau cukup dengan DRP? Kemudian ada titipan pertanyaan dari provinsi, karena teman-teman provinsi ini baru mengisi laporan DRP ini baru bulan April. Untuk Januari sampai dengan Maret, apakah teman-teman provinsi juga tetap harus mengisi? Kemudian ada titipan pertanyaan dari teman-teman PLD. Jangan kebanyakan titipannya, karena yang presiden juga udah banyak. Nanti ini terkait kasihan teman-teman yang sudah presiden. Oke. Karena lokasi tugas satu lagi silakan. Maaf Gus, karena lokasi tugas dia desanya tidak sesuai dengan desa yang dia dampingi. Itu seperti apa? Apakah dia bisa merevisi ke Pusdatin atau seperti apa Gus? Oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi beberapa yang tadi ditanyakan sebenarnya sudah hampir sama dengan apa yang sudah tadi dijelaskan. Jadi pengambilan foto menggunakan kamera siapapun dikirim melalui WA ke kita itu juga sudah bisa ada data di dalamnya. Jadi mohon untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti tolong teman-teman memperhatikan, memang ada bagian-bagian yang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan menyangkut kegiatan tidak di jam kerja dan seterusnya. Salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa yang dihitung adalah total jam kerja. Jadi hari kerja, jam kerja pun ibarat kata itu tidak ada masalah apakah di jam kerja, di hari kerja atau apa, karena memang lebih pada kegiatan dilakukan itu total jam kerjanya berapa. Laporan di tengah malam sampai pagi dan seterusnya, kalau bicara jam kerja itu di luar jam kerja, tapi itu tetap dihitung sebagai jam kerja. Artinya total waktu kerja. Jadi ini adalah sesuatu yang baru menurut saya, yang secara cara pandang atau cara berpikir cara kerjanya itu sepertinya Pusdatin dengan menggunakan data digital ini mengikuti caranya teman-teman yang kerja di Google, yang di tempat-tempat digital yang bicaranya adalah target kerjanya seperti ini. Kita nggak peduli kamu kerja dari mana, kamu kerja sambil santai-santai atau kerja sambil mabuk, nggak ada masalah, yang penting targetnya dapatkan gitu. Nah ini yang kemudian tidak ada hari kerja dan seterusnya. Tapi mungkin ada juga yang perlu tadi di pertanyaan ada menyangkut cuti hamil, melahirkan dan seterusnya, itu mungkin tetap perlu menjadi bagian catatan yang Gus Ivan bisa memberikan tambahan penjelasan. Silakan Gus, dari yang tadi disampaikan yang masih perlu diberikan respon secukupnya karena masih ada 5 lagi yang resen, waktu kita tinggal 30 menit. Silakan. Iya, jadi tadi yang Bu Nuzuli ternyata sudah ada respon dari chat itu bahwa
perlu menggunakan update yang terbaru sehingga bisa lintas wilayah gitu. Kemudian nanti soal lokasi, database lokasi akan ditambahkan. Kemudian seluruh pendamping TPP sesuai di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 19/2020, baik itu TPP desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat, gitu, seluruhnya menggunakan daily report. Ya, jadi tidak ada lagi yang menggunakan yang lain atau tanpa laporannya manual, tidak ada. Bahkan kalau kabupaten itu kan sudah pasti ada internetnya. Jadi kalau misalnya Papua seperti itu, mungkin sebagian ada yang tidak punya internet gitu. Tapi kalau Papua tapi di kabupaten itu kan juga ada internetnya. Jadi pendamping yang tadi disampaikan TA provinsi apakah menggunakan daily report? Ya. Jadi praktis sekarang kita semua sama sebagai pendamping desa menggunakan daily report gitu. Kemudian soal medsos tidak sesuai lokasi dan sebagainya, memang geotek saja yang jadi basis untuk analisis lokasi nantinya gitu. Jadi menggunakan, karena tadi disampaikan bisa menggunakan HP lain, berarti HP teman untuk memotret kita gitu nggak apa-apa juga ya. Jadi digunakan saja, kemudian kita akan langsung cek ya. Sebetulnya ceknya geotek itu karena banyak masalah di lokasi, penulisan lokasi, chatnya itu lebih pengecekannya itu lebih kepada waktu kerja. Jadi ketika Bapak Ibu pendamping mengatakan musdes jam 10 sampai jam 12 ya, geoteknya itu ya mestinya pada jam antara itu gitu. Jadi kalau mungkin lokasinya jadi berbeda karena ada masalah-masalah di lapangan penulisan begitu, tapi geotek akan tetap mengatakan terjadi di sini jam sekian. Jamnya pasti antara 10 sampai jam 12 seperti itu. Kiranya begitu, Gus Koco. Salam untuk pendamping di Lampung. Oke, terima kasih. Jadi dokumentasi foto menjadi penting dengan informasi lokasi, informasi waktu disertakan, dan untuk lebih memudahkan untuk mengirim data dan seterusnya, saran saya di setting foto yang memang digunakan untuk keperluan laporan, itu penggunaan kualitasnya kualitas rendah saja, nggak apa-apa, karena sebenarnya yang utama adalah data yang ikut dalam gambar itu. Jadi kalau kemudian menggunakan kualitas tinggi itu problemnya nanti pada saat upload pasti membutuhkan data yang besar, sehingga mungkin akan mengganggu belanja internet dan seterusnya. Walaupun saya nggak ngerti ini nanti ketika sudah mulai aktif teman-teman dengan digitalnya, mungkin akan ada insentif khusus untuk belanja paket data dan seterusnya. Itu semoga saja kan itu udah pada senyum-senyum ini teman-teman pendamping ketika saya sampaikan akan ada kiriman paket data ke nomor-nomor yang terdaftar kan gitu. Oke, Mbak Delvi silakan, saya berikan kesempatan berurut, nanti ada Mbak Erni, ada Mas Aris, ada Mbak Mutia, ada Mbak Fitriani. Silakan Mbak Delvi. Oke, terima kasih Gus Koco. Mungkin saya singkat saja untuk Pak Ivan. Lebih ke ini Pak Ivan, mempertegas pemahaman saya sebenarnya. Saya tidak tahu orang lain sudah paham apa tidak. Terkait sewaktu kita akan melakukan kegiatan per hari itu, seperti tadi dibilang, ambil foto dulu dari rumah untuk tahu sampai ke lokasi itu berapa lama, kan seperti itu. Apakah setiap kita ngambil foto itu kemudian di-upload dulu dengan aktivitas yang sama, misalnya hari ini adalah fasilitasi, kemudian kita ambil foto dari rumah, berangkat dari rumah untuk kegiatan fasilitasi dan segala macam, misalnya seperti itu, sampai di lokasi nanti kegiatan dimulai, ambil foto lagi, kemudian di-upload lagi, atau apakah semuanya jadi satu rangkaian saja nanti dikirim di terakhir kegiatan. Karena gini, sebelum-sebelumnya saya sudah coba seperti itu lama upload pengirimannya karena foto yang kita kirimkan lebih dari satu. Kalau untuk di di foto itu kan cuma satu yang bisa. Selebihnya saya masukkan ke dokumen, itu foto juga yang saya kirimkan, dan itu susah uploadnya. Apakah satu-satu gitu. Satu hari ini
sampai sana satu lagi, jadi dalam satu hari ada beberapa kali upload dengan tanggal yang sama. Nah, satu. Kemudian yang kedua, dari yang hari kemarin saya dengar di kuliah umum bahwasanya Pak Ivan menerangkan seperti ini. Di deskripsi nanti disebutkan di misalnya yang pertama kita berangkat dari rumah jam sekian sampai di jam sekian, yang kedua kegiatan ini. Nah, begitu kita nanti pindah ke desa lain, sambung lagi kegiatan nomor 3 seperti itu kan, kita sebutkan apa bentuk kegiatannya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau benar seperti itu, nah kalau hari itu kita melakukan aktivitas yang berbeda bentuknya, misalnya di desa pertama itu fasilitasi, nanti kita pindah ke desa kedua itu adalah supervisi gitu. Apakah seperti apa? Saya ingin kembali penegasannya gitu, apakah itu kegiatan yang berbeda, uploadnya berbeda, atau bisa jadi kesatuan kegiatan. Mungkin itu dari saya, Gus Koco. Oke. Jawabannya Pak Ivan. Oke, terima kasih. Jadi ini lebih detail ini Gus, supaya ini kayaknya lebih pada memastikan aja akan seperti apa cara melaporkan. Kalau saya sih menangkapnya, memahaminya adalah bahwa dalam satu hari bisa puluhan kegiatan. Jadi ketika kegiatan menuju lokasi Musdes. Nah, udah ini perjalanan ke lokasi Musdes. Jam berapa sampai jam berapa. Kemudian sebelum Musdes koordinasi dengan Kades, dengan aparat, itu berapa, 30 menit kah. Kemudian mengikuti Musdes. Itu masing-masing satu foto, satu penjelasan, gitu kan. Selesai itu perjalanan ke mungkin perjalanan ke sekretariat ke Karang Taruna, ada pendampingan apa, disebutkan satu-satu. Jadi nanti akan terikot semuanya, ada sekian kegiatan dengan total waktu kerja hari itu berapa. Ini pemahaman saya, tapi Gus Ivan yang lebih paham karena beliau yang punya kebijakan. Karena saya membayangkan cara ini jadi simpel aja nih, kayak saya dulu masih suka Facebookan gitu kan, mau berangkat ke kantor aja update berangkat kantor nih, sampai di kantor ngopi dulu gitu kan, habis itu terima tamu. Nah, itu akhirnya ketahuan bahwa walaupun akhirnya kita kebaca juga oleh Facebook bahwa perilaku kita seperti ini. Kamu kalau jam sekian pasti keluar rumah, kamu kalau jam sekian pasti pulang ke rumah. Jadi kayak saya selalu pakai Google Map kalau jalan itu dari kantor itu sering kemudian ada mengingatkan waktunya pulang ke rumah. Jadi karena kita punya kebiasaan kalau jam 6 itu pasti map kita menuju perjalanan ke rumah. Jadi dia mengingatkan 30 menit lagi waktunya pulang. Ini kecerdasan dari digital yang luar biasa, yang itu kayaknya Gus Ivan dan teman-teman sedang mencoba meracik supaya teman-teman bisa terbantu. Tidak hanya 4.0 tapi nanti 5.0. Jadi teknologi itu membantu, memudahkan. Kira-kira kayak gitu ya Gus ya. Ini udah senyum-senyum, semoga pemahaman saya nggak salah. Silakan Gus. Ya benar Gus Koco. Ya. Jadi Bu Delvi memang itu artinya yang Ibu sampaikan tadi ada 3 kegiatan ya. Jadi ada kegiatan untuk sifatnya keberangkatan tadi ya. Itu satu kegiatan ya. Sama-sama meskipun keberangkatannya untuk Fintech SDGs masuk saja ke bagian pendataan di SDGs, tapi laporan pertama adalah tentang perjalanan. Itu satu kegiatan. Satu foto juga tadi. Kemudian laporan kedua adalah tentang fintech-nya. Kemudian laporan ketiga kalau ada diskusi informalnya lagi dilaporkan gitu. Jadi penegasannya begitu. Kemudian fotonya seperti tadi Bu, ini supaya tidak merepotkan pendamping. Yang penting pada waktu kegiatan itu memotret dengan location di dalam HP itu dibolehkan untuk dilihat gitu. Jadi pada saat kegiatan mungkin kan tidak sempat juga untuk mengetik deskripsi laporan gitu. Yang penting difoto dulu. Nanti setelah sampai ada waktu senggang, entah itu di lokasi itu atau mungkin di rumah kembali ke base camp, baru dibuat laporannya. Ya, jadi dibuat laporannya nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat dari 1 hari, Bu. Ya, diharapkan jangan lewat dari 1 hari. Untuk ke depan, kalau untuk April ini memang dibuka sampai 1 Januari. Jadi kalaupun lewat hari masih bisa.
termasuk ada pertanyaan di chatting, masih bisa memperbarui laporan tanggal-tanggal awal April gitu, masih bisa. Karena realnya meskipun sudah dirilis pertama kali di tanggal 22 Maret ya, tapi sampai tanggal 5 April ya, hari Minggunya itu yang mendownload itu masih 20 ribuan. Padahal jumlah pendamping 30 ribuan. Jadi ada pendamping yang telat mendownload sehingga laporan-laporan kegiatan pada tanggal 1 April dan sebagainya itu kemudian kemarin kesulitan. Makanya sekarang dibuka bahwa laporan dari 1 April tetap bisa disampaikan begitu ya. Ada pendamping yang kemarin menyampaikan WA, karena kami telat download saat ini masih 54% dari target 140 jam gitu. Apakah bisa mengisi yang tanggal-tanggal sebelumnya? Bisa. Ya. Jadi silakan diisi, dilengkapi, masih ada waktu sampai tanggal 1 Mei ini. Jadi yang kurang-kurang di tanggal-tanggal awal disampaikan ya. Moga-moga ada fotonya juga pada saat itu sehingga tinggal di-upload fotonya. Ya. Jadi bukan hanya malamnya ditulis semua, bahkan yang tanggal 1 April pun masih bisa ditulis dengan foto pada tanggal 1 April di-upload. Begitu, Gus Koco, Bu Delvi. Ya. Berarti kegiatan-kegiatan dari Januari juga bisa dimasukkan sebagai daily report. Ini lebih pada privilege karena memang ini on process, jadi mungkin setelah April nanti begitu Mei sudah tidak bisa lagi melakukan updating dari Januari. Jadi ketika masuk Mei ya hanya Mei aja yang bisa masuk. Kira-kira gitu ya guys ya? Ya benar. Oke, luar biasa. Mbak Erni sama Mas Lamto supaya posisi kameranya direbahkan. Saya berikan kesempatan dulu ke Mas Aris yang sudah posisi kameranya sudah oke. Silakan Mas Aris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin satu saja yang ingin saya tanyakan. Pertama, kalau tadi melihat penjelasan itu terkait dengan foto yang diupload itu kan prinsipnya menggunakan geotag yang ada di hasil foto yang diambil dari kamera. Pertanyaan saya, pertama terkait dengan foto yang diambil dari kamera tapi dikirim via WA, itu apakah kemudian geotagnya terbaca? Karena kalau dulu di aplikasi sebelumnya yang dikirim lewat WA itu tidak bisa masuk ke aplikasi karena geotag tidak terbaca. Terus yang kedua, terkait dengan laporan, khususnya mungkin contoh ya untuk kegiatan hari ini, itu apakah yang diupload fotonya itu foto ketika kita mengikuti Google Meet atau Zoom seperti ini atau bisa screenshot-nya? Karena kalau basisnya tadi disampaikan itu adalah geotag yang ada di foto, screenshot sepertinya tidak akan mendeteksi lokasi yang ada dalam screenshotan tersebut. Termasuk kemudian untuk medsos, ya ini jujur saja, saya selama ini mengisi medsos itu bukan pada saat saya bermedsos atau saya foto, tidak. Tapi saya screenshot hasil uploadan saya di medsos. Contoh saya upload kegiatan di Instagram, saya screenshot, kemudian saya masukkan di bagian upload foto. Nah, apakah yang seperti itu juga dibenarkan, dibolehkan, atau memang harus foto ketika kita bermedsos seperti itu, yang hasil jepretan dari kamera yang di sana dihidupkan geotagnya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Aris. Jadi pertanyaan pengiriman WA. Jadi pengiriman WA itu ada beberapa opsi. Jadi kalau mengirim gambar itu yang dikirimnya dalam format gambar, artinya itu kan ada pilihan tuh mengirim foto video, maka akan ada perubahan data. Tapi kalau dikirimnya dalam format dokumen, maka yang terkirim itu adalah data sesuai dari dokumen foto yang ada. Jadi
terkirim fotonya itu penamaannya sesuai dari kamera aslinya. Jadi semua datanya akan ikut. Ini sebagai apa? Sebagai tambahan informasi ke teman-teman. Jadi WA memang betul tadi perlu dipertanyakan mempertanyakan WA karena memang WA punya cara sendiri ketika dikirimnya menggunakan foto video, maka dia akan merubah beberapa data yang ada di situ. Dia akan mengkonvert dan seterusnya. Itu yang oleh karenanya rekomendasinya adalah dikirim menjadi lampiran data, dokumen. Jadi dokumen, jadi pilihannya adalah mengirim dokumen, bukan mengirim foto, bukan mengirim gambar. Kemudian screenshot kegiatan medsos, ini Gus Ivan yang lebih tepat memberikan jawabannya, karena memang sebenarnya bagian yang tadi disampaikan ketika kita sampaikan tentang dokumen foto ini menjadi penting, maka sebenarnya ya bagaimana kita menggunakan momentumnya yang ada aja. Artinya sedang di depan laptop ya tinggal foto gini, nggak harus kelihatan muka kita kan, juga di layar juga terlihat dan seterusnya. Itu pemahaman saya. Tapi silakan Gus Ivan, waktu kita juga semakin terbatas. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, Mas Aris. Terima kasih kerabat desa dan para pendamping. Saya kira sudah disampaikan Gus Koco, memang kalau bisa WA-nya dalam bentuk dokumen, ya. Dalam bentuk dokumen itu misalnya nanti PDF apa-apa, tapi kirimannya dokumen itu memang aman itu, ya. Tapi yang kedua juga kadang-kadang yang tadi disampaikan Mas Aris ketika mencek Instagram, maka memang cuma screenshot dari Instagram itu, ya. Jadi buat kami itu juga agak masalah Gus Koco, kerabat desa. Memang nanti mungkin ada masalah geotagging, nah itu biar diurus oleh tim Google Map Pro, ya, supaya tetap bisa mencek hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi komunikasi dengan Google Map Pro, dia sudah mirip kita itu, ya. Kalau ada masalah itu malah dianggap bagus itu. Jadi bagi banyak pihak itu ternyata berpikir kita sekolah itu membayar masalah. Jadi dosen kan memberi soal. Itu kan sebetulnya masalah lapangan yang dibuat jadi soal. Jadi kita sekolah itu membayar kuliah dosen untuk memberikan kita masalah. Nah, ini kebetulan sekarang karena kita bekerja menemui sendiri ini hal yang berharga. Nah, seperti itulah Google Map Pro menangani masalah gitu. Jadi menarik juga bagi kita itu. Nanti yang screenshot kami sampaikan Mas Haris ke Google Map Pro supaya ditangani. Artinya ini menjadi bagian dari sekolah atau peningkatan kapasitas untuk menambah ilmu, karena banyak pertanyaan, banyak masalah yang dilontarkan oleh para yang mulia pendamping desa kita. Jadi teman-teman di Pusdatin menjadi lebih kreatif untuk mencari solusi. Ya. Oke, Mbak Erni, silakan. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Gus Koco sama Gus Ivan, yang ingin saya tanyakan sudah terjawab juga oleh Mbak sebelumnya. Karena kami di Kabupaten Agam itu tidak sekencang progres kawan-kawan di Pasaman atau Mbak Feti, kita masih dalam tahapan pelatihan di Pokja dan admin program SDGs. Nah, yang kami masukkan di daily, khusus saya, itu di data informasi SDGs. Padahal kegiatannya adalah pelatihan BIMTEK Pokja dan BIMTEK Admin. Karena kami di Kabupaten Agam itu ada 6 pendamping desa yang kosong. Tercatat di 6 kecamatan kosong. Jadi kami berkeliaran, khusus saya juga membantu di kecamatan-kecamatan yang kosong PD-nya. Sehingga dengan penjelasan Gus Ivan tadi, makin jelas kalau itu mungkin kurang tepat posnya, bukan di data informasi SDGs. Mungkin itu di data informasi SDGs sebagai progres berapa yang sudah kita datakan username, admin dan pokjanya. Tapi kegiatan pelatihannya mungkin lebih tepat di kegiatan peningkatan kapasitas yang reguler tadi atau IST-nya mungkin lebih pas. Terima kasih mungkin untuk penegasan pada Gus Ivan, apakah betul seperti itu atau ada yang lebih baik lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke Mbak
Murtina ya, Gus Ivan. Jadi nanti biar apa? Silakan Mbak Murtina. Di unmute dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Murtina dari Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sebenarnya beberapa pertanyaan tadi memang sudah terjawab, namun masih ada beberapa lagi, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengisi orang yang hadir pada saat kita rakor desa, rakor TPP, rakor pendamping. Nah, seperti pengalaman saya kemarin di hari Jumat tanggal 23 April, itu saya rakor di daerahnya di wilayah daerah tugas, namun itu sudah dijelaskan tadi, akan tetapi saya kesulitan dalam mengisi orang yang hadir, karena di orang yang hadir tersebut di DRP saya itu hanya ada pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, Pemdes, dan perangkat desa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai kegiatan rakor pendamping yang kita lakukan di luar lokasi tugas, itu akan kita upload, kita masukkan ke dalam DRP dalam bentuk kegiatan apa? Apakah dia masuk ke dalam bisa dimasukkan ke dalam kegiatan peningkatan kapasitas mandiri atau bagaimana? Dan yang ketiga, apakah foto yang diupload pada setiap kegiatan itu adalah foto yang kita upload di jam-jam terakhir atau bagaimana? Seperti tadi dan kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Gus, misalnya kita ke desa, kemudian sampai di desa kita mau musyawarah, dan sebelum musyawarah kita koordinasi, dan setelah koordinasi kita musyawarah. Nah, musyawarah ini misalnya kisaran antara jam 10 sampai dengan jam 12. Sementara foto yang bisa kita upload kan hanya satu. Jadi foto yang kita upload ini apakah foto yang kita ambil pada saat mulai acara musyawarah atau pada saat akhir mau penutupan acara. Kemudian yang keempat, pada pengambilan foto di lokasi, bolehkah foto ini kita kolase menjadi beberapa foto, misalnya menjadi 2 atau 4 foto dan diupload ke DRP. Ya, begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada ide kolase segala macam. Jadi sebenarnya lebih pada satu gambar itu menunjukkan sedang berkegiatan dengan ikutan datanya. Jadi nggak perlu tampilan-tampilan yang keren, banyak fotonya dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, nanti Gus Ivan bisa menjelaskan, karena khawatirnya kalau dibikin kolase itu nanti malah data-data yang ada di situ nggak ngikut, malah kemudian yang masuk adalah data dari aplikasi yang dipakai. Ini memang perlu dilakukan pengecekan lebih dalam. Jadi beda antara kita menyampaikan untuk dokumentasi dengan kemudian kita menyampaikan untuk estetika. Jadi itu yang mungkin perlu saya tambahkan. Waktu kita sangat terbatas, tinggal satu yang present. Mbak Devi, saya berikan kesempatan, dan setelah itu Gus Ivan akan memberikan penjelasan semuanya, dan kita akan akhiri waktu obrolan kita. Silakan dibuka mic-nya, Mbak Devi. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Gus Koco. Langsung saja pertanyaan saya, intinya kegiatan kita ketika upload foto harus ada geotaggingnya. Contoh kemarin saya ke lokasi yang tidak punya sinyal, saya upload kegiatan saya tidak yang punya geotagging. Solusinya seperti apa? Karena ada beberapa daerah yang tidak punya sinyal yang bisa mengupload foto pakai geotagging. Itu yang pertama. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak ada sinyalnya. Yang kedua, Gus Koco, terkait dengan ada beberapa yang bisa mengedit jadwal foto, tanggal foto, dan sebagainya. Ini apa pengaruhnya atau efeknya nanti terhadap di report kita? Dua itu aja, Gus Koco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus Ivan. Beberapa pertanyaan tadi dari 3
tentang ada yang tadi kolase, ada rakor di lokasi yang berbeda, kemudian membantu juga menangani kecamatan-kecamatan lain, kemudian editing ini akan mempengaruhi informasinya atau tidak, kemudian ketika di lokasi tidak ada sinyal, apakah kemudian info lokasi yang di kamera itu akan otomatis sudah ter-record atau memang kemudian tidak akan ada data info lokasinya. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih, Gus Koco. Ini para serikandi pendamping. Jadi seperti tadi, rakor pendampingan silakan saja, yang penting ada fotonya gitu. Kemudian fotonya juga tujuannya, kembali lagi memang tujuannya untuk melihat lokasi dan waktu. Jadi itu penting untuk jadikan analisis apa saja nanti kebutuhan pendampingan. Kemudian foto kegiatan di jam akhir atau di awal kegiatan, yang penting di sepanjang periode itu. Jadi nggak usah terlalu repot mau di akhir atau di awal seperti itu. Termasuk tiba-tiba khawatir kalau rapatnya tiba-tiba dihentikan karena ada masalah, maka fotonya di awal nggak apa-apa juga. Yang penting di periode kegiatan itu. Dan kemudian memang tujuannya mempermudah. Jadi yang penting ada fotonya. Makanya tadi deskripsinya boleh ditulis di tempat lain, tapi pas kegiatan di foto, di uploadnya juga boleh di tempat lain. Termasuk tadi kalau membuat kolase, jangan lupa kalau membuat kolase foto maka juga harus dilakukan di tempat kegiatan. Supaya nanti kolase baru itu geotagging di tempat kegiatan dan waktu kegiatan. Tapi kalau enggak ya enggak usah pakai kolase gitu. Kalau foto yang penting geotagnya dibuka meskipun tanpa sinyal, maka di situ Google akan mencoba melihat geotagnya gitu. Jadi di samping itu sudah pasti ada data waktu ketika foto itu diambil gitu. Jadi dua informasi utama itu yang diambil dari foto, yaitu lokasi dan waktu. Bagaimana dengan fake geotagging ya? Jadi ada beberapa aplikasi yang mengubah geotag gitu, tapi sebetulnya pada saat yang sama ada aplikasi juga yang mendeteksi apakah itu fake geotag. Jadi daily report itu salah satu isi di dalamnya adalah mendeteksi fake geotag. Jadi kalau ada perubahan foto tapi tidak ada perubahan geotag, akan tetap akan tetap diolah gitu. Tapi kalau ada perubahan dalam geotag itu akan terdeteksi di daily report. Jadi kemudian tadi kalau ada rakor pelatihan BIMTEK SDGs itu masuk ke sosialisasi atau SDGs, masuk SDGs karena sebetulnya yang ingin dilihat di sini adalah satuan kegiatan utuh gitu. Jadi SDGs dimulai dari sosialisasi sampai itu. Bisa dicek juga di Permendes 2021-2020 juga SDGs dimulai dari pelatihan sampai kemudian diakhiri dengan musyawarah desa hasil dari pendataan. Makanya ada usulan bagaimana kalau perjalanan itu ada menu khusus perjalanan, nanti jadi nggak kelihatan linknya dengan kegiatan utamanya. Makanya kegiatannya tetap musdes, tapi dimulai dari perjalanan, kemudian mungkin ada diskusi informal, musdes, diikuti diskusi informal lagi nggak apa-apa, tapi itu satu rangkaian kegiatan musdes. Kiranya begitu, Gus Koco, kerabat desa. Ya. Jadi tetap seperti biasa, kalau ada masalah silakan kirim WA ke 081 2188060075 gitu. Jadi nanti kita akan jawab sendiri. Untuk sebagian besar sudah terjawab pagi ini karena ada rilis daily report 1.3.9 yang menjawab banyak pertanyaan dari kemarin. Terima kasih untuk para pendamping yang mulia. Oke, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf Mbak Ardini, Mas Aidil. Kita tidak bisa memberikan tambahan waktu karena kebetulan terjadwal juga ada agenda yang lain. Tapi yang jelas
Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang kemudian kita saling memberikan dukungan, saling memberikan informasi sehingga terus memperbaiki kinerja dari aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Desa. Dan yakin, percayalah, salah satunya Daily Report ini adalah aplikasi yang didedikasikan untuk memudahkan teman-teman pendamping desa. Jadi aplikasi ini memang didedikasikan untuk memudahkan teman-teman pendamping desa, sama seperti aplikasi pendataan berbasis SDGs itu juga bagian yang ingin teman-teman di Kementerian Desa ingin memudahkan desa. Jadi desa menjadi lebih mudah. Bahwa kenikmatan atau kebahagiaan luar biasa kadang-kadang ada kesakitan di awal, yaitu wajar-wajar saja, capek-capek di awal, karena kebahagiaan kita ketika punya anak pun kita juga harus melihat istri kita berdarah-darah atau ibu-ibu berdarah-darah untuk kita bisa berbahagia punya anak yang luar biasa. Ini menjadi bagian yang kemudian mari kita perjuangkan bersama, memudahkan semuanya, memuliakan desa sudah mulai dikerjakan, memuliakan pendamping desa juga sudah mulai dilakukan oleh Kapusdatin kita. Terima kasih, salam hormat untuk teman-teman di Kemendes, dan kita akan persiapkan untuk besok program apa yang kita bisa angkat untuk bisa memberikan manfaat bersama. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holubis kentur baris, salam mulia pendamping desa Indonesia. Terima kasih.